Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Podcast Day, podcast sambil ngeste, dipersembahkan oleh Sehat Tentrem untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Day, podcast sambil ngeste. Dipersembahkan oleh Sehat Tentrem untuk Indonesia Raya. Podcastnya kali ini sudah masuk ke episode ketiga nih. Dan karena sekarang bertepatan juga di bulan puasa, kami mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk para esteholiks yang beragama Islam dan juga menjalankan ibadah puasa. Nah, ini berhubung bulan puasa, bulan Ramadan ini nggak tahu ya apa aku aja apa semua teman esteholiks juga merasakan kalau di bulan puasa itu rasanya ST-nya itu makin kenceng gitu loh. Meskipun ya bukan berarti nggak puasa ya, bukan berarti nggak puasa paginya itu. Cuman karena paginya itu puasa, jadi ketika malam kita butuh stamina lebih, itu malah ST-nya tuh makin kenceng. Nah, anehnya tuh seperti itu. Nah, berhubung ini juga bulan puasa, makanya Sehat Tentrem mengadakan challenge dari Instagram dengan judul Buka Puasa Bareng ST. Nah, Buka Puasa Bareng ST ini kayak gimana sih? Mungkin bisa dicek info selengkapnya di Instagram @sehattentremcenter. Yang jelas challenge Buka Puasa Bareng ST ini mengajak esteholiks semua untuk menunjukkan atau mengekspresikan, ya mungkin kayak gitu ya, mengekspresikan buka puasa bareng ST, buka puasa ketika ditemani ST. Nah, karena esteholiks sejati pasti kalau buka puasa itu pasti bareng ST dong, nggak mungkin bareng yang lain. Ya bareng kurma juga nggak apa-apa bareng air putih juga nggak apa-apa, tapi wajib kayak buka puasa, bahkan sahur juga harus sama ST kayaknya. Nah, itulah, tunjukkan buka puasa bareng ST-mu melalui foto atau video. Bisa foto, bisa video, bisa gambar, bahkan bisa bikin puisi atau gimana. Puisi buka puasa bareng ST. Wahai ST, terimalah buka puasaku ya, kayak gitu lah. Pokoknya ekspresikan buka puasa bareng ST-mu dan diunggah ke Instagram lewat foto atau video. Dan jangan lupa tag Sehat Tentrem Center, harus sudah follow ya. Dan kasih caption yang asik, terserah captionnya apa, pokoknya yang asik, yang menarik. Semakin menarik semakin eye catchy nanti. Karena kalau beruntung di akhir bulan Ramadan, 5 esteholiks terpilih yang mengunggah buka puasa bareng ST akan mendapatkan hampers lebaran dari Sehat Tentrem. Jadi upload ke Instagram, tag Sehat Tentrem Center, terus kasih caption dan kasih hashtag hashtag buka puasa bareng ST. Nah, boleh posting sebanyak-banyaknya. Setiap kali buka puasa kamu posting nggak apa-apa. Jadi 30 kali ya. 30 kali posting. Yang jelas jangan lupa follow, terus kasih hashtag buka puasa bareng ST. Paling lambat tanggal 21 April 2002 atau tanggal 19 Ramadan 1443 Hijriah. Badan sehat, puasa tentrem, bareng Sehat Tentrem. Sepi-sepi dah. Gak enak lah ngomong dewe ku gak enak. Makanya yang jelas karena kemarin yang episode 1, episode 2, mau kalau boleh review sedikit, episode 1 dan 2 kemarin agak terlalu cepet ya. Amatir banget loh. Amatir banget iki pembawa acaranya iki. Karena baru pertama kali bawain podcast, dan karena podcast itu diharuskan ngomong dewe, ngomong sama angin, nggak ada audiensnya, nggak ada. Kalau radio kan masih ada yang dengerin ya, kalau live Instagram atau apa kan masih ada yang dengerin. Ini ngomong sama siapa? Ini nggak ada yang dengerin. Makanya kemarin masih banyak yang harus dibenahi di episode 1 dan 2 itu.
Dan juga karena episode 1 dan 2 itu udah mengundang seleb papan atas ya. Seleb papan atas. Ya ada Om Indro dan Om Indra ya di episode 1 dan 2. Makanya episode 3 kali ini kita mau agak sedikit nyantai. Agak nyantai dan juga membahas apa sih yang lagi baru-baru di kalangan STholik sekarang, yang lagi anget pembahasannya itu apa sekarang. Yang jelas yang lagi anget pembahasannya jelas ini dong. Nah ini Nusa Tamara, parfum ST perdana meluncurkan parfum yang namanya Nusa Tamara. Ini dirilis kalau nggak salah beberapa hari sebelum bulan Ramadan. Dan memang harus dirilis bulan Sya'ban waktu itu. Diproduksi oleh Sehat Tentrem dan juga Klambi ST, dijual melalui Klambi ST. Bagi teman-teman yang mau mendapatkan parfum Nusa Tamara, kalau stoknya masih ada sih bisa dibeli di Klambi ST ya. Langsung aja ke Instagramnya @klambi_st. Tapi dengar-dengar bocorannya ini cepet banget habisnya iki. Di stok batch pertama langsung habis dalam waktu setengah jam. Dan juga di batch kedua langsung di restock dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itu juga langsung habis. Dan kemudian sekarang lagi proses restock lagi kalau nggak salah. Jadi kalau emang nggak mau kehabisan langsung aja di Klambi ST. Dan sekarang lagi ada promo bundling, special bundling, dapatkan diskon 10% untuk satu artikel dan pembelian satu artikel dan parfum Nusa Tamara. Nah, jadi diskon 10% untuk bundling satu kaos Klambi ST dan juga satu parfum Nusa Tamara. Selama stok masih ada tapi kalau stoknya masih udah nggak ada ya berarti nggak berlaku promo ini. Jadi cepet-cepetan sebelum kehabisan karena Nusa Tamara ini kayaknya lawannya banyak. Maksudnya rebutan sama orang banyak. Aku mau bacain dulu deskripsi di belakang packagingnya ini Nusa Tamara. Nusa Tamara, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Nusa Tamara merupakan nama tanah air kita yang kaya akan tanaman obat. Di antara tanaman obat tersebut oleh para leluhur bangsa ini diolah menjadi wewangian. Selain memiliki wangian yang unik dan khas, terdapat juga daya metafakta yang telah diformulasikan secara khusus dalam setiap botol parfum Nusa Tamara yang mampu menyegarkan, meningkatkan stamina, serta memperkuat daya tahan tubuh pemakainya. Karena parfum yang baik tidak seharusnya menjadi polesan semata yang lekas memudar, tetapi membawa manfaat sesungguhnya yang dapat menjadi bagian dari diri setiap orang. Nah, itu tadi deskripsi di belakang packagingnya Nusa Tamara. Jadi di episode kali ini podcastnya akan mengulik, spesial episode mengulik Nusa Tamara. Karena kalau mengulik Nusa Tamara saya nggak bisa sendiri. Yang jelas karena saya belum tahu apa-apa soal dunia parfuman, dunia wewangian, dan dunia bau-bauan. Oleh karena itu saya mau undang satu STholik Surabaya yang sudah lama berkecimpung di dunia wewangian atau dunia perfumery. Nah, mari kita undang bersama Bapak Dedi Hendrianto. Cek, dengar suaranya? Cek. Oke. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. STholik Surabaya juga nih dari kaosnya kelihatan. Surabaya. Tapi udah lama kenal ST? Barusan. Baru 4-5 tahunan lah. Oh, ya udah lama juga sih. Oh, lama. Iya. Malah lebih lama bapaknya daripada saya. Saya juga 4-5 tahunan kenal ST. Nah, Pak Dedi udah lama ya
menggeluti dunia perfumer gitu? Lumayan lama. Kurang lebih 10-an lah, 10-11 tahunan. Oh, lebih lama di parfum daripada di ST ini. Benar. Nah, udah nyoba ya wanginya Nusa Tamara? Belum nyoba. Baru beberapa jam ya, baru tadi lah ya. Iya, cuman dikit gitu aja. Iya. Nusa Tamara ini kira-kira sebagai seorang perfumer ya, profesional, untuk mendeskripsikan wangi kayak Nusa Tamara tuh gimana sih? Soalnya kan kita kalau deskripsiin wangi itu sulit gitu. Kalau rasa itu ada manis, ada pedes. Kalau wangi itu ya emang harus benar-benar expertnya nih yang harus jelasin gimana nih kira-kira. Jadi gini, tadi saya kan belum nyoba spray. Ya. Tapi saya pegang gini, terus saya hirup aromanya itu. Awal yang keluar dia rempah. Jadi aroma rempah. Tapi setelah kering itu ada sedikit fresh. Ada woody-nya juga, kayunya juga ada. Jadi fresh. Berarti ada rempah, ada kayu-kayuan juga. Iya, ada yang fresh juga. Ya. Yang mana ini setauku ya, kalau misalnya rempah atau kayu itu kan identik sama parfum yang maskulin gitu ya. Betul. Nah, kalau fresh itu lebih floral, itu lebih feminin. Berarti dia unisex ya? Unisex. Yeah. Bagus kok. Enak aromanya, enggak terlalu menyengat. Tahu ya, ada beberapa parfum itu yang benar-benar di hidung itu langsung. Tapi setelah itu hilang. Cuma awal aja sekelebat aja. Kalau ini enggak, pelan gitu, enak kok. Nah, itu testimoni saya pribadi juga. Dia awet. Saya udah pernah nyoba semprot waktu itu di sini ya. Di kulit atau di baju? Di kulit. Di kulit, oke. Nah, saya semprot terus mulai siang memang awalnya tuh tajam baunya. Yeah. Tapi makin lama semakin 2 jam, 3 jam itu semakin halus, terus kayak sopan gitu loh di hidung, di indera penciuman tuh kayak sopan gitu. Assalamualaikum. Iya, benar. Terus apalagi kalau udah malam setelah aku mandi itu masih ada sedikit nyisa wanginya. Berarti dia awet ya, termasuk awet gitu. Termasuk awet, dan lagi ini kalau saya spray ya. Dengan tingkat keenceran seperti ini di spray, sudah spray ini, nggak terasa dingin. Oh iya, aku dinginnya itu dingin alkohol ya. Jadi menurut saya ini non alkohol. Oh gitu. Padahal dia nggak kental. Biasanya kalau non alkohol dia cenderung kental. Oh. Kayak minyak gitu berarti ya, minyak solar kayak, itu kan betul gitu itu ya? Kan non alkohol, tapi dia agak kental. Kalau ini kan enggak. Ya ini yang mungkin saya bilang ini yang namanya parfum ramah lingkungan. Parfum ramah lingkungan itu berarti yang tanpa alkohol maksudnya? Tanpa alkohol itu yang memproduksi pertama sekarang ini yang ada dari luar negeri. Untuk lokal nggak ada. Brand-brand luar negeri semua. Kalau memang ini benar, jadi gini, maaf, parfum itu ada 3 formula kan, 1 bibit, kedua etanol atau alkohol, ketiga air. Nah, di sini kalau tanpa alkohol sudah bisa encer seperti ini, itu sudah termasuk ramah lingkungan. Kalau memang brand ini bisa berhasil, ya semoga ya insya Allah bisa berhasil. Ini satu-satunya parfum ramah lingkungan yang ada, yang lokal buatan lokal gitu. Semoga. Iya, berarti yang dimaksud parfum lingkungan tanpa alkohol. Menurut saya gitu. Gitu. Tanpa alkohol. Kan saya juga nyoba sih. Emang kalau nyoba parfum lain itu ada dinginnya tuh gitu. Nah, itu dinginnya alkohol. Saya enggak. Itu dinginnya alkohol. Mungkin Mbak-mbak ada yang ngerasain, yang pernah nyoba ini? Dinginnya ada dingin atau gimana? Atau mungkin beda-beda mungkin reaksinya per orang ya. Kalau saya sih nggak ngerasa dingin. Kalau saya sih ngerasa dingin, tapi dinginnya kayak dingin alkohol.
kayak dingin alkohol. Berarti bukan oke. Ya Nah, kan? gimana itu? Kayak dingin tapi kayak dingin alkohol, tapi bukan. Tapi bukan alkohol. Mungkin Kalau alkohol itu kan kalau misalkan minyak gitu kan spray, dia langsung kelihatan. Iya, betul. Kalau ini enggak, alias langsung hilang biasanya kalau alkohol straight langsung hilang. Ini enggak, masih ada. Nah, kalau dingin yang itu saya nggak tahu pasti ya. Nah, Bisa itu jadi dia. ada formula yang entah metafaktanya atau gimana kita nggak tahu. ya Kan karena dari situ. apa sama nggak sih? Mungkin dinginnya sama yang kita rasakan ketika dengerin Oxytron apa gimana? Nah, Mungkin saya sama-sama kayak gitu sih, kayak kayak keluar. Nah itu kita emang nggak bisa, sulit ya membedakan antara dinginnya alkohol dan mungkin dingin yang memang kandungannya dari dia seperti oksigen atau apa kan kita iya, betul. belum tahu. Betul. Mungkin orang-orang juga beda-beda betul, merasakannya. betul. Bisa itu. Tapi tim juga jadi pengen tahu loh apa namanya testimoni dari para pengguna Nusa Tamara ini Nah. seperti apa ya? Apa mungkin hasilnya beda-beda gitu karena ini juga masih percobaan kan Percobaan. ST bikin parfum Iya. Nusa Tamara, apalagi yang dengan daya metafakta bisa meningkatkan stamina katanya, itu tadi metafaktanya Metafaktanya itu. yang kita nggak tahu, nggak bisa ngulik gitu. Nah Ya kan? itu. Tapi kalau pribadinya Pak Dedi ini suka nggak sih dengan aroma kayak gini? Suka banget, Suka banget ya? suka banget. Enak, soft tapi nggak soft. Ya kan susah toh. Ya. Iya. Iya. Soft Kalau- tapi awet gitu. Iya, memang yang namanya aroma itu kan susah untuk dideskripsikan yang Iya. fix gitu kan susah. Iya, iya. Ini bisa coba untuk relaksasi mungkin nanti di rumah kalau saya Iya, ada, saya segera beli. Kayaknya ini multifungsi juga ya. Bisa Karena relaksasi mungkin. bisa dipakai untuk mungkin terapi. Terapi, Jadi aromaterapi ya. benar, aromaterapi, betul. Kalau aromaterapi saran dari Pak Dedi mau dibikin kayak gimana ini? Apa disemprot aja? Enggak ke sih. udara? Disemprot eman ya. Eman. Kalau saya sih biasanya taruh di sini, di titik-titik yang biasa merangsang untuk aroma itu. Kalau mungkin ada cara lain, bisa. Emang dianjurkan kalau parfum itu disemprotnya di Iya. di titik-titik titik-titik ini. nadi ini, Nadi sama belakang telinga, nggih. Sama di leher kadang leher ada ya? yang leher juga. Kalau itu bisa nggak sih nyoba pakai apa namanya diffuser? Diffuser bisa. Dan itu nggak perlu makan banyak kan kalau diffuser, Ya, tinggal tetes campur air kan di situ. ya tapi ini biasanya kalau diffuser pakai apa minyak gitu ya. Kalau ini pakai cair nggak apa ya? Coba aja kita tinggal perbandingan apa namanya air yang ada di diffuser itu berapa banyak, ini berapa banyak kan gitu aja. Iya. Namanya eksperimen, kita juga belum nyoba. Belum nyoba, mungkin ada yang udah nyoba atau gimana ya. Kalau aku sih kayaknya tertarik pakai diffuser, cuman Diffuser enak. cepet hilang nggak ya wanginya? Tapi kayaknya ini awet ya karena dia meskipun sedikit ukuran kecil kayak gini tapi wanginya itu tajam banget. Jadi kayaknya sedikit aja cukup ya. Cukup, saya rasa Iya. cukup kok. Nah, selain pakai diffuser yang apa namanya uap itu, Iya. kalau pakai yang tradisional misalnya apa itu? Yang apa itu, Mbak? Diffuser reed. Yang Diffuser stick reed itu stick bambu. itu butuh banyak. Iya. Butuh Karena banyak biasanya botolnya yang stick itu agak lebar gini. ya. Heeh. Dan itu pun kalau stick kita harus dibalik. Eman ya. Setelah dimasukkan Iya, gini oh berapa iya. lama dibalik. dibalik. Rajin balik gitu biar wanginya menguap ya. Iya. Tapi tadi Pak Rizky saya dikasih tahu udah nyoba kayaknya dia. Udah nyoba ya? Pakai bambu stick gitu Iya. ya dan berhasil. Botol kecil ya. Botol Bambunya kecil satu, ya. bambunya satu mungkin ya. ini isinya dipindah ke botol lain. Bisa. Terus ya nek gak eman sih tapi kalau nggak Iya, kalau iya, nggak iya. eman. Karena tapi itu kalau diffuser reed ya itu Iya. bisa tahan berapa bulan itu. Waduh, kurang tahu saya kalau Iya. diffuser itu ya. Gitu ya. Setahu saya kalau diffuser reed bisa tahan beberapa bulan. Tapi ya itu harus dibolak-balik rajin itu, dibolak-balik itu bambunya. Mending pakai itu masuk itu diffuser yang biasa itu yang uap itu. Itu kayaknya lebih oke itu. Lebih oke ya. Iya. Nanti bisa dicoba untuk teman-teman itu. Nah, ini diffuser reed.
Tadi yang dicoba sama Pak Rizky ini, tapi bisa dicoba mungkin. Wanginya nempel gitu kalau di Iya. sini, ya. Meskipun biasanya kalau diffuser rate yang setahu aku lebih cair ya. Lebih cair, lebih Lebih kental. kental, Ya. lebih kental. Dia- Karena dia harus nyerap di sini. Mm-mm. Harus nyerap di alatnya, di sticknya ini. Bisa nih dipakai. Lagi-lagi- Nek gak eman tapi. Iya sih, cuman kan ya harus ruangannya Mbak ya. Kalau diffuser itu ruangannya yang oke banget memang untuk relaksasi kan ya. Karena dia cuman segini. Kalau yang uap kan enak. Nguap terus diffuser yang uap itu agak besar ruangannya, uapnya kita masih bisa nyium gitu. Kayaknya boleh coba untuk relaksasi ini. Pakai diffuser rate atau pakai diffuser terserah lah. Atau Iya. ada cara yang lebih tradisional lagi katanya Pak Rizky itu. Apa itu? Disemprot ke tisu. Disemprot ke Terus tisu tisunya ditaruh di AC. di AC. Itu lebih tradisional, lebih hemat dan tahan lama. Ya. bisa. ya? Mau ngomongin balik lagi soal alkohol itu tadi ya Pak Edi. Alkohol itu jadi sebenarnya gunanya apa sih kalau untuk parfum? Oke, jadi di parfum kan ada 3 itu yang saya sebut ini, ada bibit atau biang, yang kedua etanol atau alkohol, yang ketiga unsurnya air. Air. Oke, jadi alkohol itu untuk mengikat antara biang dan air supaya dia bisa aromanya bisa lebih keluar dengan alkohol itu. Itu fungsi alkohol setahu saya itu. Nah, kalau misalnya memang ini memang nggak dijelaskan dia ingredients-nya apa aja ya. Kalau misalnya memang dia tidak pakai alkohol, terus wanginya kok bisa awet atau tajam gitu. Nah, kira-kira ada penjelasan lain nggak? Penjelasan lainnya, kalau tanpa alkohol kok bisa tajam? Ya bisa jadi dari bahan dasarnya, rempahnya, dari tanamannya, dari biangnya itu oke, tadi. Kita kan nggak tahu. Ini kan dari tanaman gitu loh. Iya. Dari rempah-rempahnya. Resikonya kalau memang parfum itu nggak pakai alkohol, dia akan nggak awet gitu ya? Jelas nggak awet. Jelas nggak awet. Aromanya nggak akan keluar. Oh. Dia untuk mengikat dan mengeluarkan aroma itu tadi, alkohol itu. Jelas nggak awet. Cuman enaknya kalau tanpa alkohol itu nempel di kulit 90% nggak akan ada iritasi deh. Iya. Parfumnya aman untuk yang kulitnya biasanya iritasi. Betul. Mau ditaruh kulit mana aja aman saya rasa. Iya. Makanya itu saya bilang ramah lingkungan dia. Parfum ramah lingkungan. Tapi ramah kantong nggak nih? Ya, semoga ramah kantong. 200.000 ini. Ramah kantong. Per produknya 200.000 per pieces. Kalau waktu promo kemarin sih 180.000, tapi sekarang udah 200.000. Ini termasuk bisa dibilang parfum beneran ya berarti ya? Iyalah. Eau de parfum ya? Eau de parfum, ya, de parfum. EDP. EDP, betul. Bedanya EDP sama EDT itu gimana sih? EDP, Eau de parfum, dia parfumnya itu memang sebenarnya yang saya tahu itu untuk baju. EDP. Oh, kalau EDT? Untuk kulit. Seperti apa yang spray untuk kulit itu apa, deodoran atau apa itu? Bukan, apa namanya? Apa spray untuk kulit? Iya, yang untuk cologne, EDC itu hampir sama. Eau de cologne. Eau de cologne. Kalau ini fragrance untuk baju. Oke. Tapi kalau ini nempel di kulit, biasanya kebanyakan yang untuk baju, ya. Terus saya pakai untuk kulit, itu pasti nggak enak. Di kulit nggak enak itu, kayak itu tadi kayak ada sedikit iritasi. Oh, gitu. Tapi kalau ini tadi saya coba di sini nggak ada masalah. Nggak masalah ya? Gitu loh. Coba di sini nggak masalah. Nggak ada masalah sih. Gitu. Pakai Coba ini. di sini enak mungkin ya kan? Iya. Saya sudah nyoba. Berarti mungkin eau de parfum tapi ramah untuk kulit ya? Ya. Ya. Itu tadi karena rempahnya baunya kuat gitu, Betul. jadi awet. Dan kayaknya nggak ngeflek loh ini. Kayaknya karena saya belum nyoba ya. Nggak ngeflek gimana? Gini, ada parfum kalau kita pakai baju, khususnya yang warna putih. Oh iya. Ngeflek itu beda dengan bercak ya. Jadi disemprot, kan kadang ada yang cek basah. Iya. Itu orang-orang bilangnya ngeflek. Ya.
Padahal enggak. Padahal Itu saya bilang bukan flex, tapi itu bekas. Dimana kalau dia kering, dia akan hilang. Heeh. Nah, itu satu. Ada yang cat basah, ngeblok gini, Oh iya. nggak akan hilang. Itu yang namanya ngeflex. Oh. Nah. Ini enggak ya? Insya Allah enggak. Ya? Kayaknya enggak ini kayaknya. Makanya. Enggak ya? Udah yang nyoba ya? Tuh kan. Saya nggak tahu soalnya saya makainya selalu di kulit sih, nggak pakai di kain maksudnya. Udah pernah nyoba di kain? Oh, Nah, nggak ngeflag ya? Enggak. Oke. udah terbukti testimoninya yang nggak ngeflex ya. Nggak ngeflag. Oke. Aman berarti di Aman. kulit aman, di baju aman. Tuh. Aman pasti, aman. Nah, karena dia biangnya kuat, rempah-rempahnya kuat, bisa dibilang mungkin ini kayak koneksinya dengan namanya mungkin ya. Oh ya, karena betul, dia namanya betul. Nusa Tamara. Nusa Tamara. Yang tadi udah aku bacain juga deskripsi di belakang packagingnya bahwa Nusa Tamara itu nama tanah air, nama Indonesia dahulu yang mana tanah air kita ini subur dan kaya akan rempah-rempah. Nah itu mungkin menggambarkan kenapa kok Nusa Tamara itu kenapa kok parfum ini namanya Nusa Tamara. Iya, ya. betul. Nah sebagai seorang perfumer nih Pak Dedi, rempah-rempah itu kan memang bahan utama ya dalam pembuatan parfum ya, selain bunga-bunga pastinya. Iya. Rempah-rempah. Dan memang karena Indonesia ini kaya rempah-rempah, aku juga pernah dengar bahwa sekian % parfum di seluruh dunia ini ngambilnya dari Indonesia. Pasti. Pasti ya. Pasti, saya pastikan itu. Kenapa? Kita dijajah berapa tahun diambil rempahnya aja ya kan? Iya. Tujuannya Mungkin kan di mereka situ. jajah buat bikin parfum paling Bisa ya. jadi. Mungkin salah satu itu harus. Tapi lucunya memang dunia peparfuman gimana ya? Dunia perfumery di Indonesia ini belum begitu booming, nggak seperti di luar negeri Iya, gitu. betul. Dan orang Indonesia lebih sering pakai parfum dari luar negeri daripada parfum Indonesia. Padahal Indonesia ini rumahnya rempah-rempah. Rumahnya rempah. Benar-benar. Ya itu tadi, kalau ini memang brand ini bisa berhasil, bisa naik insya Allah secepatnya. Salah satu parfum lokal yang ramah lingkungan cuma Nusa Tamara. Wow. Iya kan? Ya. Nggak menutup kemungkinan mereka atau orang luar sana dengar nama ini pengen punya. Wah, jadi gimana ini? Iya kan? Yang susah nanti pengen punya ditembak. Ya kan? Wah, ini Nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Mungkin nembak botolnya mungkin ya. Nah, itu dia parfum Nusa Tamara. Parfum ramah lingkungan pertama di Indonesia, insya Allah. Insya Allah. Amin. Dan apalagi selain murah kalau dibandingkan parfum luar negeri loh ya, murah cuma 200.000. Selain murah, wanginya enak, ya, bisa buat laki-laki perempuan. Bisa. Dan juga wanginya itu pokoknya enak lah. Iya. Juga ada manfaat lain, meningkatkan stamina. Nah, itu yang mungkin kita nggak bisa menjelaskan ya. Mungkin yang akan lebih paham menjelaskannya nanti dari tim Esteolik. Bisa. Katanya tuh nanti mereka akan mau mengadakan, ketika podcast ini udah rilis, jelas udah selesai sih, mau mengadakan terapi online Esteolik yang juga akan unboxing parfum Nusa Tamara. Nah, mungkin ya ketika nanti parfum Spotify ini udah rilis di Spotify, di podcast juga Esteolik terapi online-nya udah selesai. Ya tapi nggak apa, mungkin bisa dicek ulang ya di YouTube-nya Esteolix UIR ya. UIR Esteolix. Nah, bisa dicek mereka juga akan unboxing parfum Nusa Tamara. Dan juga mereka akan giveaway 3 parfum Nusa Tamara. Dicek aja di Instagramnya Esteolix dan juga di YouTube-nya UR Esteolix. Kalau giveaway-nya masih berlangsung sih, semoga masih berlangsung ya. Parfum Nusa Tamara. Nah, selain wanginya enak, terus murah, memberikan manfaat juga. Ya mungkin itu yang dimaksud dengan daya metafakta ya. Bisa jadi. Ya. Kalau setahu Pak Dedi aja nih, Pak Dedi,
hubungannya parfum dengan istilahnya mungkin mood seseorang atau stamina itu besar nggak sih? Atau pengaruhnya besar nggak sih? Menurut saya sih besar banget. Kenapa? Saya orangnya kan sering mobile, jadi saya pilih-pilih parfum. Kalau saya dapat ini, saya nggak perlu pilih parfum. Karena dia memang awet, saya yakin awet. Dan itu bikin kita aktivitasnya lebih. Oh, mobile gitu. itu maksudnya sering Keliling, di luar ruangan ya? Di luar ruangan. Okay. Kan lebih enak. Biasanya pilih-pilih parfum, saya harus pakai yang rempah, full rempah. Satu ada beberapa brand yang sering saya pakai. Karena saya begitu buka jaket, jeret, aromanya gitu. tetap kan gitu. Iya. Kalau pakai ini kan rempahnya ada, freshnya ada, floranya ada. Enak gitu loh. Nyaman, udah nggak usah pilih-pilih parfum, pakai ini aja. Kalau floral itu berarti lebih cocok untuk yang di dalam ruangan. Di dalam gitu. ruangan, iya betul. Makanya kalau ini enak, udah mau kerja di dalam ruangan, mau di luar, saya rasa cocok ini. Nusa Tamara ini. Enak ya, mungkin nyoba ini. Mau nyoba? Ya mungkin ini iyalah. buat Pak Dedi aja. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya dapat parfum. Nah, mungkin nanti kalau dicoba bisa dikasih testimoninya siap. di Instagramnya Pak Dedi atau di mana gitu. Atau mungkin nanti bisa ikutan terapi online Esteholics juga yang katanya mau ngulik parfum ini juga. Siap. Ya, terima kasih Pak Dedi atas waktunya berbagi bersama kita mengenai pengetahuan perparfuman. Siap. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada satu lagi yang saya kelupaan, boleh? Apa boleh silakan. Salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Salam sehat tentrem untuk Indonesia Tamara. Nusa Tamara mantap. Belum ada yelnya ya. Nusa Tamara untuk Indonesia Raya. Oke, gitu aja. Oke, aku penutup dulu. Terima kasih kepada seluruh Esteholics di seluruh Indonesia Raya yang sudah mendengarkan podcast sambil ngeste dipersembahkan oleh Sehat Tentrem untuk Indonesia Raya. Episode ketiga, tadi kita sudah mengulik-ngulik parfum Nusa Tamara. Sekali lagi kita mau infokan buat teman-teman yang kepingin mencoba parfum Nusa Tamara bisa didapatkan di Instagram @kelambi.st karena ini yang memproduksi Kelambi ST ya. Harganya cuma 200.000 per botol, per picis. Oke. Jangan lupa juga untuk ikutan challenge buka puasa bareng ST. Khusus bulan Ramadan kalau kalian memang pengen memenangkan hampers dari ST. Terbatas sih, semoga podcastnya pas keluar giveaway-nya belum selesai ya. Karena mepet banget nih. Oke, selain itu juga karena ini sudah mau Lebaran, ya, kami dari Sehat Tentrem mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh Esteholics di seluruh Indonesia Raya. Jangan lupa dengarkan selalu podcast sambil ngeste dan dapatkan info-info terbaru mengenai podcast di Instagram @sehattentremcenter. Kalau kalian kepingin punya wishlist, misalnya tolong dong podcast datengin orang ini, siapa ini, gak harus selebriti. Gak harus selebriti, pokoknya aku pengen podcast datengin ini, ada orang yang misalnya Esteholic nyel banget itu, boleh usulkan aja lewat DM, lewat komentar, atau ada orang dalam kasih tahu lah. Pokoknya gimana caranya kita dapat usul dari kalian, dapat saran dan kritik dari kalian. Atau misalnya kepengen menyarankan diri sendiri, aku kepengen ke podcast boleh, silakan disarankan, maksudnya menyarankan diri sendiri tidak masalah. Nanti kalau misalnya kalian kepilih untuk tampil di podcast seru dong, kita bisa berbagi-bagi, ngobrol ngalur ngidur terserah. Jadi bisa ngobrolin apa aja lah di podcast ini, kita nggak terbatas, kita bisa ngobrolin apa aja. Jadi apa? Keluarnya tiap hari apa, Kak? Nggak natural tanyanya, Mbak. Keluarnya tiap hari apa? Nggak tahu sebenarnya saya juga.
Jadi kita sebenarnya kepengen rutin ngeluarinnya tiap hari apa, cuman kan nggak mesti masalahnya. Nggak mesti. Jadi podcastnya ini bisa hadir sewaktu-waktu menurut situasi dan kondisi. Bisa tiba-tiba banyak kayak kemarin tiba-tiba 2, bisa satu-satu. Yang jelas terus ikuti info terbarunya di Instagram Sehat Tentrem Center. Berarti wajib follow ya? Wajib follow dong. Wajib follow. Jangan lupa juga wajib follow podcastnya di Spotify-nya podcastnya dan juga di Apple Podcast-nya di podcastnya. Nah, semoga yang mendengarkan ini buka puasanya tadi enak. Terus semoga nanti sahurnya nggak telat. Terus semoga pas imsak rokoknya pas entek. Nah, itu enak itu. Nanti pas. Pas. Semoga kalian semua berbahagia dan sehat tentrem, senantiasa sehat tentrem dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mendengarkan podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.